manja, berarti kembali manja. Makanya remaja itu biasanya anak yang bisa sayang, kemudian anak yang sering manja. Manja kepada siapa? Itu kepada ibunya. Kalau enggak kepada ibunya pasti kepada bapak. Kalau enggak kepada bapaknya pasti kepada pacar. Saya ini yang perempuan pasti manja kepada yang laki-laki itu juga manja kepada yang perempuan. Sudah, kalian itu remaja. Kamu sini. Remaja itu siapa? Siapa yang bisa mengartikan remaja itu siapa? Siapa yang mau jawab? Arti dari remaja. Sebisanya. Terserah kalian mau jawab, terserah apa saja yang kalian ketahui. Masa-masa pubertas, apalagi? Tak tahu. Dewasa. Bukan remaja, dewasa itu. Apa remaja? Nggak ada yang tahu. Coba perhatikan. Apa itu remaja? Ini. Remaja itu manusia atau bukan? Manusia ini waktu manusia berumur belasan tahun, pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa, tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Nah, masa remaja itu adalah masa peralihan dari anak-anak. Kalau itu anak-anak bukan? Bukan ya? Kalau itu dewasa atau bukan? Belum dewasa. Ini peralihan manusia dari anak-anak menuju ke dewasa. Berarti kan itu masih masa peralihan di situ. Anak-anak pun juga bukan, dewasa pun juga bukan. Jadi antara anak-anak dan dewasa, itulah remaja. Terus umur berapa remaja itu? Nah ini remaja itu merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yang berjalan antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun. Sekarang kalian umur berapa? Tengah-tengah ya? Antara 12 sampai 21, tengah-tengah dari 18. Kalau kalian umur 18 itu masih imut-imutnya. Kalau kalian masih belum 17 itu masih imut-imutnya. Makanya kalian itu sulit imut-imut ya. Sama bapaknya sama ibunya ya. Nah ini apakah seperti itu aja? Itu remaja. Lanjut, Tasan dulu ya. Kembali Tasan. Saya tahu ya remaja tadi ya. Coba anda bedakan, sama nggak anak kalian tuh dengan remaja tadi itu? Belum. Ya, masa remaja di sini adalah tahapan perkembangan antara pubertas ya, usia di mana seseorang memperoleh kehidupan untuk melakukan reproduksi. Apa reproduksi? Yaitu seksual dan masa dewasa.
dewasa. Makanya harus berhati-hati. Istilahnya tuh karena itu sudah bisa menghasilkan, ya. Hah? Menghasilkan apa? Oh, pengen tahu nggak? Pengen tahu apa enggak? Dengarkan dulu. Yang perempuan menghasilkan apa? Yang laki-laki menghasilkan apa? Ya, itulah dewasa ya. Jawabannya sudah mungkin menghasilkan uang. Ini menghasilkan telur apa? Makanya barang yang sekiranya bisa memproduksi ya reproduksi itu harus dijaga benar-benar, dijaga harus jangan sampai jangan sampai jebol katanya ini apa ini harus dijaga hati-hati, harus ditutup rapat-rapat jangan sampai terbuka. Lanjut Pak Hasan, ini masalah remaja. Setiap manusia ya, setiap manusia pasti memiliki masalah apa enggak? Pasti. Oh ya. Anak kecil pasti punya masalah apa enggak? Enggak tahu kalau dia punya masalahnya. Remaja punya masalah apa enggak? Ya. Orang dewasa punya masalah apa enggak? Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu terkait masalah-masalah setiap orang itu pasti punya masalah. Kayak bapak-bapak yang di sini ya, itu banyak masalahnya. Salah satunya banyak hutang. Banyak hutang, tapi masih belum banyak istri. Masih belum banyak istri loh. Istrinya satu loh sudah bermasalah. Istrinya coba bayangkan ini sudah pusing. Bapak-bapak yang ada di sini ya ketika pulang sudah muncul masalah. Gak tahu masalah apa. Nanti kalau kalian sudah berkeluarga nanti akan tahu nanti. Halo. Tepuk satu. Tepuk satu. Yang saya terangkan di sini adalah terkait masalah remaja. Permasalahan apa yang muncul pada remaja? Yang pertama itu apa? Betul, bahasa next. Masalah penampilan. Tidak. Kalian tahu nggak kenapa kok masalah terhadap penampilan? Pasti yang perempuan ya pasti bingung dengan dandannya. Ya. Yang laki-laki juga pun juga bingung dengan rambutnya. Mau berangkat pasti gini. Pasti gini. Yang perempuan saya yakin di dalam tasnya ini pasti ada kaca. Ya, cermin. Nggak ada. Nah, coba saya juga ada satu. Pasti ada kaca. Misalnya kalau lewat ya. Pasti kalau lewat ada kaca pasti gini. Apalagi kalau ada mobil ya, pasti berkaca gini. Itulah masalah remaja ya. Pasti berpenampilan, bingung terhadap dengan wajahnya, tubuhnya, pasti akan keluar yang namanya jerawat-jerawat. Ya. Kalian muncul nggak jerawat-jerawat kalian? Bingung nggak kalian kalau muncul jerawatnya kalian? Bingung apa enggak? Bingung masalah apa bukan ini? Kalian berjerawat masalah apa enggak? Masalah. Padahal kecil jerawatnya, bingung. Boleh ya. Masalah apa bukan? Masalah. Keberatan badan pun juga masalah. Itu namanya obesitas. Masa-masa kalian itu pasti banyak makan. Banyak makan. Sedikit-sedikit makan. Bukan sedikit makan tapi sedikit-sedikit makan.
sedikit-sedikit nyemil. Itu masalah penampilan, ya pasti. Lanjut. Yang kedua adalah masalah akademis. Kabinot Hasan, kabinot. Sip, wes. Yang kedua adalah masalah akademis. Masalahnya gimana akademis? Kalau masalah akademis pasti kalian dituntut untuk belajar agar kalian tuh menjadi orang yang kalian dituntut untuk memiliki prestasi biar kalian tuh menjadi orang yang sukses. Kira-kira masalah apa enggak? Kalian itu menjadi anak yang rajin apa menjadi anak yang malas? Rajin bolos. Itu masalah. Yang kedua adalah yang ketiga adalah depresi. Kalau sudah masalah numpuk di kita yang mestinya mengerjakan tugas nggak mengerjakan tugas, mendapatkan nilai yang jelek, orang tua ngamuk, ya orang tua marah, kemudian punya masalah dengan teman sebaya dan sebagainya, akhirnya depresi. Masalah dengan orang yang terdekat. Siapa orang terdekat? Orang tua. Kalau kalian nggak ngerti kepada orang tua, waktunya belajar nggak mau belajar, pasti bermasalah. Pasti kalian harus melawan kepada orang tua. Jangan sampai kalian itu melawan kepada orang tua. Harus nurut istilahnya ya. Pengennya orang tua kalian itu memiliki nilai yang baik, nilai yang bagus, menjadi orang yang baik, bukan menjadi orang yang jelek. Itu masalah dengan orang yang terdekat. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah bullying, perundungan. Bullying itu apa bullying? Dibully. Bully. Kalian tahu nggak bully? Biasanya ada sebagian teman kalian itu dibully, entah itu dipanggil orang tuanya, ya. Betul Karin. Biasanya diolok-olok istilahnya gitu ya. Entah dikatakan sebagai anak yang culun, ya nggak mau bergaul, nggak gaul lagi, akhirnya dibully. Sehingga dia itu nggak mau, ya nggak mau berteman dengan orang yang membuli tersebut. Itu masalah apa enggak itu? Itu masalah apa enggak? Itulah masalahnya remaja. Yang selanjutnya adalah masalah percintaan. Masalah percintaan biasanya itu rawan kepada remaja. Rawan. Siapa yang nggak tahu cinta? Saya tanya, siapa yang nggak tahu cinta? Yang tahu cinta siapa? Yang nggak tahu cinta terus angkat tangan, berarti aslinya dia paham, dia pura-pura nggak tahu cinta, padahal di belakang dia sering bercinta. Ya nggak angkat tangan, ya malu aslinya, ya untuk menutup kemaluannya, ya dia nggak mau angkat tangan, aslinya dia juga paham tentang percintaan. Di masa-masa remaja itulah masa-masanya emosi seorang remaja itu masih labil, nggak bisa terkontrol. Kalau sudah melihat lawan jenis, apalagi melihat orang-orang Korea yang perempuan ini pasti teriak kan ya. Melihat berada, apalagi nonton drakor. Pemerannya ada yang cantik-cantik, kemudian pemeran juga ada yang ganteng-ganteng. Itu masalah percintaan. Kalian, halo, kira-kira yang perempuan ketika melihat laki-laki ganteng tertarik apa enggak? Yang laki-laki ketika
ketika kalian melihat seorang perempuan yang cantik-cantik, kalian tertarik apa enggak? Berarti kalau kalian tertarik dengan lawan jenis, berarti kalian termasuk orang yang begitu juga sebaliknya. Kalau kalian nggak tertarik kepada lawan jenis, berarti kalian tidak yang tidak orang lain lebay. Kecuali ya, laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, pasti akan memiliki masalah. Masalah percintaan pasti ada. Ya, kalian ketika menghadapi lawan jenis pasti ada yang disukai. Tidak saja disukai, pasti ada yang menyukai. Berhati-hatilah dengan pistolnya seorang laki-laki. Kalau ketika kalian menembak gol, terus apa reaksi kalian? Gak tahu. Diterima atau enggak? Bingung, galau, lah itulah percintaan. Ada dua, Pak. Ada dua, kenapa? Kalau yang laki-laki berani memilih, kalau yang perempuan berani memutuskan atau menolak. Karena banyak cadangannya. Galau. Itulah masalah apa enggak bagi remaja? Masalah. Nanti kalau sudah dewasa, silakan kalian bisa bercinta. Boleh nggak pacaran ketika remaja? Kalau di sini nggak boleh, ya. Tapi nggak tahu di luar kalian kenapa enggak. Masih lama ini masih. Gak apa-apa. Diperhatikan dulu ya. Yang selanjutnya adalah kecanduan gawai. Gawai apa? Gawai ini gawai. Gawai itu kalau punya HP apa enggak? Dibuat apa? Dibuat WA, TikTok, game, gadget, dan lain sebagainya. Siapa yang main game? Gawai. Yaitu gawai itu kecanduan HP, kecanduan gadget. Dan digunakan untuk apa? Ayo. Main game, main TikTok. Ya. Kenapa lagi? YouTuber. Jadi YouTuber. Terus apa lagi? Saya yakin di ruangan sini pasti ada yang main HP. Ada nggak yang main HP? Ada. Benyak. Benyak di mana benyak? Yang selanjutnya yang terakhir adalah tekanan dari teman sebaya. Tekanan dari teman sebaya biasanya itu adalah perselisihan antara teman dekat. Biasanya itu terkait masalah percintaan. Nikung biasanya ya. Menikung hasilnya ya. Mestinya ya kalian punya pacar dia tapi dinikung sama teman kalian sendiri. Itu namanya tekanan dari teman sebaya. Dia pun juga mendapatkan olok-olokan, dia pun juga akan dikunci juga gitu. Kalau dia itu tidak ikut kepada gengnya biasanya dikucilkan. Itu tekanan dari teman sebaya. Lanjut Pak Hasan. Itu masalah remaja. Wow, ini terakhir ternyata masalah remaja itu ternyata ada rokok dan minum-minuman keras. Siapa yang minum minuman keras? Siapa yang pernah minum minuman keras? Oh, siapa? Yang merokok siapa? Yang pernah merokok? Yang merokok? Kalau di sini nggak ada yang merokok. Nanti kalau yang keluar nanti, biasanya yang merokok itu biasanya bibirnya itu warna hitam. Biasanya yang sini merokok itu bibirnya warna hitam.
gimana bentuknya yang pertama apa? Nggak tahu, sering apa dia? Wow, sering gincuan, ya. Sering gincuan. Bahasa apa gincuan? Betul. Lanjut, itulah beberapa masalah-masalah yang dihadapi oleh remaja. Kalian nggak akan lepas dari beberapa masalah tersebut. Itu. Nah, sini ada beberapa. Setelah kita mengetahui terkait masalah-masalah tersebut, baru kita akan mengetahui terkait masalah kenakalan remaja. Memang sebuah masalah juga terkait masalah kenakalan remaja. Kita pun juga tidak akan lepas terkait masalah perilaku kenakalan remaja. Apa itu? Nah, kenakalan remaja adalah perbuatan yang melanggar aturan. Halo, tepuk satu. Nomor di sebelah sini. Tepuk satu. Yang nggak turun, mudah-mudahan nggak dapat rezeki, nggak dapat jodoh. Sekarang kalau betul ya. Perbuatan yang melanggar aturan, hukum atau norma dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa kanak-kanak menuju dewasa atau memasuki usia 10 sampai 12 tahun dan berakhir pada usia 18 sampai 21 tahun. Kalian umur 18 tahun sekarang? Halo? Nanti kalau kalian sudah umur, ini kelas 3 apa kelas 2? Kelas 3 umur berapa sekarang? 19, 20, 21, dan 22. Itu masa-masa kalian itu kuliah. Tapi tetap dikatakan sebagai masa-masa remaja. Apa yang harus saya lakukan ketika kita itu menjadi masa-masa remaja, menjadi orang remaja? Dan kita harus tahu juga terkait masalah kenakalan remaja. Lanjut bahasan. Nah, ini jenis-jenis kenakalan remaja yang mungkin ada sebagian yang tidak bisa kita hindari. Ya, syukur-syukur kita harus bisa menghindari terkait masalah kenakalan, jenis-jenis kenakalan remaja. Yang pertama apa? Penyalahgunaan narkoba. Biasanya itu diawali dengan dia suka merokok. Itu. Karena di dalam rokok itu terdapat obat kokain di situ ya. Ada zat nikotin yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan dia itu ya kalau dia sudah merokok ya, kalau sudah dari kota pikirannya jadi tenang ya, khayalannya itu mungkin kemana-mana, pikiran jadi fresh. Kalau nggak salah seperti itu ya, merokok. Tapi kalau sudah tahu yang namanya obat narkoba berupa pil ekstasi, sabu-sabu, kemudian ada ganja, apa pil kucing, ada pil kucing dan kawan-kawan dan sebagainya. Kalau kalian sudah ya coba satu kali pasti akan ketagihan. Halo, tinggal dikit. Yang ketiga, pergaulan bebas. Halo. Jenis kenakalan yang ketiga adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas atau seks bebas. Pergaulan bebas itu apa saja? Yang termasuk pergaulan bebas. Tawuran juga pergaulan bebas. Ya. Itu ada seks bebas. Ya. Makanya kita pun nggak boleh, kita pun harus berhati-hati ketika kita tuh berhadapan dengan lawan jenis. Kalau memang berbuat baik ya berbuat baik. Kalau kalian tuh berbuat tidak kurang baik, mestinya ada misalnya ada orang yang melakukan atau ada juga orang yang melakukan perbuatan yang kurang baik kepada kalian, maka kalian harus waspada dan harus dihindari. Seks bebas ini adalah biasanya antara lawan jenis biasanya.
yang sering dilakukan oleh anak yang sering pacaran. Lanjut ya, ada pornografi, tawuran, ada geng motor, minuman keras, pencurian atau perbegalan. Di sini ada nggak yang pernah begal? Oh nggak ada ternyata, masih aman kan ya. Lanjut Pak Hasan. Ini kurang dua jam. Lah ini penyalahgunaan narkoba. Lanjut Pak Hasan. Seks bebas adalah hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan, baik suka sama suka atau dalam dunia prostitusi. Jadi kalian suka sama yang laki-laki, yang perempuan suka sama laki-laki, yang laki-laki itu juga sama dengan perempuan, tapi mereka itu melakukan hubungan di luar nikah. Lanjut. Nah, remaja Indonesia, halo. Remaja Indonesia yang melakukan hubungan seks di luar nikah ini sekitar 62,7%. Itu sudah tidak nah, yang laki-laki apa? Sudah tidak oleh karena itu kalian pun juga harus berhati-hati dan waspada. Lanjut Pak Hasan. Lanjut. Nah ini balik benar. Bagaimana terus? Bagaimana bisa terjadi seks bebas? Yang pertama adalah terus kenalan dulu. Pasti kan ya? Kalian kenalan dulu. Kenalannya lewat apa? Namamu siapa, Dek? Mas, namamu siapa? Oh, saya Siti. Masnya siapa? Abdul Karim. Rumahnya di mana? Sama lecet. Adanya di mana? Oh, di Sitaro. Mbaknya, boleh saya minta nomor HP-nya? Oh, boleh. Nanti kita berikan ya. Nanti malam. Oke? Baru kenalan. Itu kenalan pertama. Terus lanjut setelah kenalan. Baru nanti malam ditulis. Halo, Mbak Siti. Ya, Mas Dulkarim. Gimana kabarnya? Sudah makan belum? Sudah makan belum? Sekarangnya Masnya ngapain? Adik sekarang ngapain? Lagi nyuci Mas. Nyuci apa? Nyuci hati. Langsung lambat laun, main teleponnya sudah selesai, kenalan sudah. Lanjut Pak Hasan. Baru SMS-an teleponan tadi. Lanjut. Baru. Adik malam minggu ada acara apa enggak? Kita nonton yuk. Nonton KKN di Desa Penari. Tiketnya 25.000. Oh 35. Adik nanti saya yang bayar. Tinggal adik bawa badan saja. Nanti saya jemput ya. Jam 10 malam. Akhirnya diajak. Lanjut Pak Hasan. Akhirnya mereka itu ngajak kencan di mana di dalam bioskop. Setelah nonton bioskop ya, baru mereka itu ngajak tempat yang sepi biasanya. Langsung Pak Hasan. Setelah nonton bioskop, baru orang tua tersebut itu biasanya ngajak ke tempat-tempat yang sepi. Entah itu di taman, di semua ternyata pengalaman ternyata. Semua baru terjadi yang namanya itu ya.
terjadilah yang namanya gini ya. Lanjut Hasan. Akhirnya terjadi yang namanya ciuman. Akhirnya bebas. Akibatnya apa kalau sudah melakukan hal seperti itu? Lanjut Hasan. Terus lanjut. Akhirnya kecelakaan. Habis di luar nikah. Terus siapa yang bertanggung jawab kalau seperti itu? Ayo. Silakan. Kamu berani tanggung jawab? Berani. Siapa yang menjadi korbannya? Nah, itulah kronologinya terkait masalah terjadinya yang namanya seks bebas. Makanya kalian harus berhati-hati juga dan harus berwaspada. Karena emosi remaja itu sangat labil sekali, nggak bisa terkontrol. Mereka itu cuma berhayalan bisa menikmati tapi tidak memikirkan setelahnya. Cuma kenikmatan saja yang mereka rasakan, tapi mereka tidak merasakan setelah mereka melakukan. Paham ya? Halo, pojok. Ada siapa di belakang itu? Lanjut saat sampai jam berapa? Jam 12. Ya Allah. Lanjut. Astagfirullahaladzim. Sungguh berlalu. Katanya Bang Haji Rumah Ilama. Lanjut. Nah, ini terkait masalah pornografi. Kalian tahu nggak pornografi? Nggak tahu. Kalau di sini memang nggak tahu, tapi di luar pasti tahu. Ya. Ini materi seksualitas yang dibuat manusia dalam bentuk gambar, foto. Biasanya itu lihat-lihat menumbuki, lihat-lihat video yang mestinya itu sesuatu yang mengandung hasrat, hasrat seksual. Tuh. Biasanya kalau remaja itu nggak bisa terkontrol, kecuali kalau bapak-bapak bisa terkontrol. Ini yang bapak-bapak sendiri insya Allah bisa terkontrol. Cukup pulang saja menemui istrinya insya Allah terkontrol. Ya. Kalau kalian belum waktunya, ya, maka dari itu kalian harus memperkuat iman kalian. Waspadalah. Lanjut. Wes 97%. Oh ini 97% remaja pernah menonton dan mengakses pornografi dan 93% pernah berciuman, sedangkan 62,7% pernah berhubungan badan, serta 21% remaja telah melakukan aborsi. Ini penelitian Komisi Perlindungan Anak kepada 4.500 remaja di 12 kota besar, yang termasuk kota Surabaya, Jakarta, Pasuruan, masih kota kecil, kota kecil, Jember, ya, Malang, Bandung, Yogyakarta, itu kota-kota besar sehingga disebut sebagai kota metropolitan. Lanjut. Saya prihatin dengan lah ini kenakalan remaja itu sering tawuran. Ada nggak yang tawuran di sini? Kalau di sini nggak ada. Biasanya tawuran di luar. Ya. Ini contoh seperti tawuran. Biasanya yang rawan itu anak Madura ya. Yang gue bikin langsung carok ya. Saya ingin baca. Lanjut Hasan. Nah ini anak muda zaman sekarang ya. Itu zaman dahulu. Sekarang insya Allah nggak ada ya. Lanjut. Nah ini fenomena yang menarik yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998.
masyarakat atau remaja-remaja zaman dahulu itu sering tawuran gitu, antar geng, antar kelompok-kelompok biasanya kalau nggak antar kelompok, antar sekolah biasanya sesekolahan biasanya sering tawuran, antar sekolah pun juga pernah tawuran. Gitu. Biasanya tingkat remaja atau tingkat SMA yang sering tawuran, ya termasuk kalian ya. Lanjut Hasan. Waduh ciloko. Lanjut. Contoh kasus ini yang terjadi di Indonesia. Lanjut aja. Biasanya ini ya anak-anak remaja tingkat SMA biasanya membawa barang-barang senjata tajam, pisau, silet, apa lagi? Arek ya, celurit, siapa itu? Ini apa ya? Gear. Kamu bawa gear nggak? Itu sepeda. Ya itu sepeda itu gearnya. Kalau nggak bawa sepeda nggak ada gearnya. Lanjut, lanjut. Nah, ini yang terjadi di daerah Bogor. Lanjut Hasan. Lanjut terus. Bang Mari. Ini sering tawuran kan? Contoh ini yang nggak benar, jangan ditiru ya. Lanjut. Kalau rumah tangga seperti ini nggak boleh ditiru. Ada nggak seorang perempuan itu berkelahi dengan seorang perempuan? Ada. Iya. Perempuan dengan perempuan itu gara-gara pacar ternyata, rebutan ya, rebutan pacar. Lanjut. Terus. Nah, ini tawuran, terus lanjut. Terus. Kenapa kalian melakukan tawuran? Tawuran terjadi antara remaja dikarenakan yang pertama apa? Ingin menunjukkan jati diri mereka. Makanya emosinya anak remaja itu masih labil, nggak bisa terkontrol. Ingin menunjukkan, inilah saya, ini Superman. Ingin menunjukkan bahwasanya itu paling hebat. Merasa nggak kalian seperti itu? Seperti kalau kalian tuh menjadi pemain sepak bola, pemain futsal, pengen nggak kalian? Pernah nggak kalian tuh merasa pengen menunjukkan saya itu bisa? Pasti pengen menunjukkan sesuatu kelebihan yang kalian miliki. Sama aja dengan tawuran, inilah saya bisa tawuran, saya kuat. Pengen menunjukkan jati dirinya. Yang kedua adalah ingin lebih dikenal. Biasanya pengen terkenal, pengen dikenal masyarakat. Saya ini orang hebat. Ini saya ini kuat kalau tawuran. Tapi kalau disuntik nggak kuat saya. Kalau disuntik pasti nggak kuat sekali. Tapi kalau tawuran kuat. Lagi apa itu? Biar bertambah berani, bertambah keren dan solidar. Lanjut. Terus bagaimana mengatasi tawuran? Ya memang kita harus memiliki kecapan berpikir dulu, belajar. Ini saya bacakan dulu ya, kalian bisa pahami. Dan saya nggak akan menjelaskan secara mendetail. Belajar mengenali dan menemukan informasi pengolahannya dan mengambil keputusan serta memecahkan masalah secara kreatif. Dibutuhkan kesabaran kalau kita memang cara mengatasi kita biar tidak tawuran. Jangan terpancing emosi. Biasanya anak-anak Madura itu gampang terpancing emosi. Satu kata saja nyenggol, langsung bacok. Bergantung, nggak terima. Sampai merasa orang Madura. Iya, sama. Saya bukan orang Madura, tapi orang Solo saya. Jadi kalian harus kabur saja kalau ada orang yang ikut tawuran, jadi kalian nggak usah ikut-ikutan. Lanjut. Ini, kebut-kebutan. Terus lanjut Hasan.
Nah, geng motor atau balap liar itu termasuk kenakalan remaja. Halo, pernah nggak yang laki-laki sedikit berkebutan? Dia tuh pengen menunjukkan bahwasanya dia itu paling hebat, ya. Tapi dia itu nggak tahu resikonya apa dan bagaimana. Pasti akan menyusahkan dirinya sendiri dan menyusahkan orang lain, terutama orang tua. Contohnya kalau terjadi yang namanya kecelakaan, ya lanjut terusan. Mana yang perempuan ini? Ada? Sampai sebelumnya ya remaja perempuan itu. Lanjut Pak Nur. Loh, salib coy. Terus. Ayo guys. Rokok kumpul guys. Astagfirullahaladzim. Saking segitunya ya seorang perempuan itu, saking gayanya. Kan banyak seorang laki-laki ya, seorang perempuan yang memakai motor laki-laki, pakai motor ninja, ya. Oh, keren itu, tomboy, ya. Pasti ada perempuan yang ada di sini, walaupun kalian jilbaban, pasti ada yang memiliki sifat tomboy. Nah, ada yang memiliki sifat kelaki-lakiannya, ya, jantan. Disuruh masak nggak mau, disuruh cuci nggak mau. Tapi kalau berpenampilan kayak laki-laki, dia sangat jantan sekali, ya. Menunjukkan kejantanannya, walaupun dia perempuan. Lanjut, minum-minuman keras. Tadi sudah saya sebutkan, lanjut perasaan. Yang termasuk minuman keras, ciu, arak, anggur merah, anggur putih, bir bintang, vodka, kopi miring. Itu termasuk minuman keras. Lanjut. Waduh, gejala seseorang mengalami kenakalan remaja. Yang pertama adalah tidak disukai oleh teman-temannya. Hati-hati, ini gejala ya. Jadi gejala itu ada tanda-tandanya. Ya. Orang yang mengalami kenakalan remaja biasanya itu tidak disukai oleh teman-temannya. Dia sering nakal Pak, dia sering menggoda wanita Pak, dia sering pegang wanita ini Pak. Nah itu makanya dia tidak disukai oleh teman-teman lainnya. Tuh gejalanya seperti itu. Mau nggak kalian seperti itu? Sering menghindarkan diri dari tanggung jawab di rumah dan sekolah. Biasanya kalau dikasih tugas di sekolah itu dia sering menghindar dan nggak mau mengerjakan. Baik apa enggak? Enggak baik, enggak tanggung jawab. Sering mengeluh dalam arti bahwa mereka itu mengalami masalah yang oleh dia sendiri tidak sanggup mencari permasalahannya. Ketika dia memiliki permasalahannya, dia sangat malas dan tidak mau untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri dan tidak mau mencari solusi dari permasalahan mereka sendiri. Itu. Lanjut. Biasanya ya gejala seorang kenakalan remaja itu biasanya sering berbohong. Siapa yang sering berbohong? Yang sering berbohong, insya Allah giginya cepat Lanjut, tidak sanggup memusatkan perhatian, mengalami fobia. Fobia itu apa? Fobia dan gelisah dalam melewati batas yang berbeda dan ketakutan akan anak normal. Fobia itu seperti ada teman saya ya, ketika melihat fobia itu melihat jeruk, dia masa takut. Kayak Raffi Ahmad, ketika dia melihat rambutan, dia pasti takut. Itu fobia. Makanya hati-hati dengan anak yang fobia itu pasti akan melakukan perbuatan yang berontak, cepat berontak. Bukan tahu berontak ya. Itu kalau dia
mengalami fobia pasti emosinya nggak akan stabil, pasti labil. Lanjut, suka menyakiti atau mengganggu teman-temannya di sekolah ataupun di rumah. Siapa yang sering menyakiti? Menyakiti dalam hal apa? Menyakiti hatinya atau menyakiti gimana? Itu termasuk gejala-gejala kenakalan remaja. Tugas kalian, halo? Tugas kalian itu adalah ketika kalian itu hidup di dunia sebagai seorang remaja, ada pilihan. Sebagai seorang pelajar, melanjutkan sekolah atau kerja atau nikah. Tiga pilihan ini. Ya. Kalau kalian memiliki IQ yang bagus, IQ yang tinggi nilainya, alangkah lebih baiknya kalian itu melanjutkan sekolah. Sekolah di mana? Yaitu keperguruan tinggi. Emang kalau kalian pintar tapi tidak mau sekolah, mendingan kalian harus berusaha untuk melanjutkan sekolah kalian. Gitu. Kalau kalian nggak memiliki, kan betul Pak, pikiran saya Pak, jadi itu namanya putus asa. Semuanya itu bisa terjadi, ya. Maksudnya semuanya itu bisa berubah. Kalau kalian ada niatan untuk berubah. Yang bodoh bisa menjadi pintar, yang pintar pun juga akan menjadi lebih pintar. Jangan sampai kalian itu memiliki mindset saya bodoh Pak, saya nggak mau sekolah Pak, mau kerja saja Pak. Iya, nanti kalian tuh ya kerja juga nanti kalau sudah lulus kuliah. Lanjut, faktor penyebab kenakalan remaja. Yang pertama adalah dari internal, yang kedua adalah dari eksternal. Lanjut. Ini tadi faktor internal. Faktor internal adalah faktor dari kepribadian mereka. Faktor dari kepribadian. Kalau kepribadian kalian itu menjadi orang jelek, berarti kalian memiliki potensi yang nakal. Kalau kepribadian kalian itu menjadi baik, ya potensi baik, pasti kalian itu memiliki perilaku yang baik, bukan perilaku yang nakal. Di situ ada kontrol diri yang rendah. Kalian tidak bisa mengontrol karena emosi kalian itu masih labil. Faktor status dan peranannya bagi masyarakat. Faktor status kalian itu dicap sebagai, kalau kalian sering mencuri di masyarakat, pasti kalian dicap sebagai pencuri. Kalau kalian mencuri di lingkungan sekolah, pasti kalian juga dicap sebagai pencuri. Kalau kalian sering menggoda wanita, pasti kalian dicap sebagai penggol atau buaya darat. Reaksi frustasi diri, ya. Kalau sudah menutup masalah-masalah yang sudah dihadapi oleh remaja, pasti akan mengalami yang namanya frustasi. Lanjut, eksternal. Faktor eksternal di situ adalah ada lingkungan sekolah, kemudian ada dari medsos, kemudian pemahaman terkait masalah keagamaan kalian masih kurang, ya beruntung kalau kalian itu sekarang sekolah di madrasah aliyah. Insya Allah ilmu keagamanya mumpuni misalnya di situ. Ya. Lanjut Pak Hasan, Pak Arul. Dampak kenakalan remaja. Dampak kenakalan remaja di sini adalah cara menjaga kenakalan remaja. Tiga dikit. Cara mencegah kenakalan remaja, menanamkan keimanan dan ketakwaan yang kuat pada remaja, meningkatkan keharmonisan antara orang tua dan anak, meningkatkan kualitas pendidikan bagi remaja, memberikan batasan yang jelas terhadap remaja, kemudian terwujudnya kemudian kami lanjut Pak. Nah, terakhir tentang mengatasi terus cara mengatasinya kenakalan remaja, menemukan
menemukan fitur inspiratif yang baik, adanya motivasi keluarga, guru, teman supaya untuk menjadi lebih inspirasi, diciptakan lingkungan yang harmonis, komunikatif dan nyaman bagi remaja. Remaja diperkenalkan dengan komunitas yang memiliki tujuan yang meningkatkan kualitas hidup, menanamkan ilmu agama yang kuat, yaitu keimanan dan ketakwaan. Yaitu yang keempat adalah memilih teman yang baik, memiliki prinsip-prinsip yang baik agar tidak terpengaruh oleh lingkungan yang negatif. Lanjut. Saatnya katakan tidak pada kenakalan remaja. Lanjut. Terus. Ngertos jalan kebenaran Pak. Koyo lanjut le. Sholat atau dhisik ben siramu adem. Lanjut. Lanjutkan anak muda. Terus. Matur. Tepuk tangan.